menjelaskan tentang memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Sejarah itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa ruang, waktu, manusia, perubahan, dan kesinambungan. Konsep berpikir kronologis. Secara harfiah, kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologis merupakan pengetahuan yang mengajarkan kita yang berpikir secara runtun, teratur, berkesinambungan sesuai dengan urutan waktu. Contoh kronologis kedatangan Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Tahun 1511, Portugis mendarat ke Malaka dipimpin oleh Alfonso. Tahun 1512, Portugis telah berhasil menduduki Maluku. Tahun 1521, Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian. Tahun 1529, dilakukan perjanjian Saragossa yang berisi pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Konsep berpikir diakronik dalam sejarah. Diakronik adalah suatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Pengertian diakronik dalam peristiwa sejarah suatu yang melintas, melalui, atau melampaui. Nah, contohnya, pada tanggal 6 Agustus, Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 7 Agustus, Jepang membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9, Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 15, berita kekalahan Jepang sampai ke Indonesia. Pada tanggal 16, peristiwa Regasdeng. Pada tanggal 17, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ciri-ciri diakronik antara lain, mengkaji dengan berlakunya masa, menitik beratkannya pada pengkajian peristiwa kejadiannya, bersifat historis dan komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajian lebih luas. Konsep berpikir sinkronik. Konsep ini merupakan kebalikan dari konsep diakronik. Jika diakronik memandang sejarah memajang dalam lintasan waktu, maka sinkronik melihat sejarah sebagai sebuah proses yang meluaskan dalam sebuah ruang. Artinya, konsep sinkronik lebih melihat gejala, pola, kualitas dari sebuah peristiwa. Contoh berpikir sinkronik dalam sebuah peristiwa misalnya, peristiwa Reformasi 1998. Suasana Jakarta saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Suasana pada saat tragedi G30S atau PKI. Konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dapat diartikan sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa, sedangkan waktu menjelaskan bahwa peristiwa sejarah terjadi suatu waktu tertentu. Kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu waktu yang lalu, the past, menyusul, waktu sekarang atau the present, berlanjut, waktu yang akan datang. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah merupakan sebuah proses kemana sejarah akan bergerak. Dalam konsep perubahan, sejarah digambarkan dimensi. Perubahan akan menunjukkan perbedaan ini disebabkan oleh gerak dari masyarakat di mana sebuah peristiwa sejarah itu terjadi. Sebagai contoh, masa kerajaan Hindu, Buddha, hingga masa kerajaan Islam. Selama sejarah panjang masa Hindu, Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan, sedangkan Islam masuk dalam meruntuhkan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Terima kasih.